Allah bukan benda kasif seperti manusia, seperti apalagi batu, seperti bumi, seperti langit, seperti pohon, seperti binatang. Allah juga bukan benda latif seperti cahaya, seperti kegelapan, seperti angin, seperti udara dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari menyerupai makhluknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini maka sudah jelas akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali bukan berupa cahaya, bukan berupa cahaya dan tidak serupa dengan cahaya. Maka harus diwaspadai pemahaman terhadap ayat mutasyabihat Allahu nurus samawati wal ard, kemudian dipahami dengan Allah itu berupa cahaya bagi langit dan bumi. Maka ini adalah patut diwaspadai, dan karena ini jelas menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Salatullah, salamullah alal hadi Rasulillah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Santuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, khususnya nikmat taufik, sehingga kita semuanya bisa terdorong dan bisa melakukan amal soleh berupa berkumpul dalam majelis ilmu din.
Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan taufiknya pada diri kita sehingga kita senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas dalam melakukan sebuah amal soleh, maka apa yang kita lakukan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan ada balasannya atau pahalanya nanti di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Al-Quran surat An-Nur ayat 35, dan ini juga masih tergolong sebagai ayat mutasyabihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah pemberi hidayah penduduk langit dan bumi. Mathalu nurihi kamathali kamishkatin fiha misbah. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan hidayahnya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu ada di dalam tabung kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Pelita itu ada di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak. Minyak dari pohon yang diberkahi, min syajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis.
Yahdillahu linurihi man yasha, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Sebelumnya yahdillahu linurihi man yasha, Allah memberi petunjuknya, petunjuk kepada hidayahnya bagi orang yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat mutasyabihat, pada ayat ini terdapat pada bagian awal dari ayat ini. Sehingga kita fokus pembahasan kita adalah pada bagian awal ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nurus samawati wal ardi. Yang makna zahir dari ayat ini itu mengindikasikan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluknya, yaitu seolah-olah dikatakan bahwa Allah itu adalah berupa cahaya. Berupa cahaya seperti cahaya lampu, cahaya matahari, dan sebagainya. Seakan-akan dikatakan begitu. Makna zahir ayat itu ketika diterjemahkan secara harfiah, Allahu nurus samawati wal ardi, itu kalau diterjemahkan secara harfiah, dan makna yang seperti ini adalah makna yang tidak benar, dikatakan Allah itu adalah berupa cahaya bagi langit dan bumi. Jadi seakan-akan dikatakan Allah itu adalah cahaya. Dan ini tentu pemahaman yang tidak benar, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta cahaya. Maka dia tidak serupa dengan cahaya, dan dia bukan cahaya sama sekali. Jadi Allah adalah pencipta cahaya, maka Allah itu tidak serupa dengan cahaya, dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu adalah sama sekali dia bukan cahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau dikatakan Allah itu berupa cahaya dengan makna dau, cahaya seperti ini, maka dia akan serupa dengan cahaya lampu, cahaya matahari, sama dengan cahaya bulan, dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari menyerupai makhluknya. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta cahaya, yaitu dalam surat Al-An'am ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Jadi dalam ayat ini ditegaskan, yang pertama Allah adalah pencipta langit dan bumi. 7 langit dan 7 bumi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, artinya yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ini juga telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Berarti dahulu gelap itu enggak ada, dahulu cahaya itu enggak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya dari tiada menjadi ada. Hadirin rahimakumullah. Artinya bahwa cahaya itu adalah makhluk, kegelapan itu juga makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka Allah tidak serupa dengan makhluk, maka dia tidak berupa cahaya dan tidak serupa dengan cahaya sama sekali. Maka jika ada keyakinan atau anggapan bahwa Allah adalah cahaya, maka ini adalah pemahaman yang
pemahaman yang fatal, pemahaman yang fatal karena dia telah menyerupakan Allah dengan cahaya. Dan kita tahu cahaya itu sangat banyak. Akan orang yang meyakini keyakinan seperti itu akan menyerupakan Allah dengan banyak makhluknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang awam itu yang memiliki keyakinan yang buruk seperti itu, bahwa meyakini Allah itu berupa cahaya. Ditambah lagi sebagian orang kalau dia menulis lafzul jalalah kemudian dikasih cahaya di di sekitarnya. Sehingga orang awam yang nggak pernah belajar itu kemudian menyangka oh Allah itu berarti berupa cahaya. Terkadang dalam film-film itu juga diwujudkan dalam bentuk cahaya. Sehingga ini kemudian menjadikan sebagian orang yang nggak pernah belajar akidah itu kemudian meyakini bahwa Allah itu betul-betul berupa cahaya wujudnya. Dan ini tentu pemahaman yang sangat menyimpang. Karena cahaya adalah makhluk dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Dalilnya yang menunjukkan bahwa cahaya makhluk adalah yang telah kita baca tadi, surat Al-An'am ayat 1. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan Allah yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa semua makhluk baik itu yang berupa benda kasif maupun benda latif itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Karena bagian awal dari ayat ini dikatakan alladzi khalaqas samawati wal arda, langit dan bumi. Ini adalah salah dua contoh dari dari benda kasif, benda yang yudbat biliyat, yang bisa dipegang dengan tangan. Itu dikatakan Allah yang telah menciptakannya dari tiada menjadi ada. Kemudian bagian yang kedua, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, gelap dan terang. Itu adalah benda latif, benda yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Di ruangan ini ada cahaya, tetapi kita nggak bisa menyentuhnya. Di luar sana ada gelap, kita tidak bisa menyentuhnya. Itu namanya benda latif. Ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Benda kasif Allah yang menciptakannya, benda latif Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka Allah tidak serupa dengan benda kasif dan juga tidak serupa dengan benda latif. Allah bukan benda latif seperti manusia. Allah bukan benda kasif seperti manusia, seperti apalagi batu, seperti bumi, seperti langit, seperti pohon, seperti binatang. Allah juga bukan benda latif seperti cahaya, seperti kegelapan, seperti angin, seperti udara dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha suci dari menyerupai makhluknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini maka sudah jelas akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali bukan berupa cahaya, bukan berupa cahaya dan tidak serupa dengan cahaya. Maka harus diwaspadai pemahaman terhadap ayat mutasyabihat Allahu nurus samawati wal ard, kemudian dipahami dengan Allah itu berupa cahaya bagi langit dan bumi. Maka ini adalah patut diwaspadai, dan karena ini jelas menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana para ulama mentakwilkan ayat ini? Bagaimana memahami ayat Allahu nurus samawati wal ardi? Allahu nurus samawati wal ardi. Apa maknanya?
Ada beberapa pentakwilan, ada beberapa pemahaman dari para ulama ahli tafsir. Setidaknya ada 3 penafsiran yang dikemukakan, disampaikan oleh para ulama tafsir. Yang pertama, Allahu nurus samawati wal ardi, artinya adalah Allahu hadi ahli samawati wal ard. Jadi Allahu nur artinya Allahu hadi. Hadi artinya zat yang memberikan hidayah. Jadi Allahu nurus samawati wal ardi artinya maknanya Allahu hadi ahli samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memberikan hidayah kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi kalau diterjemahkan seperti itu, jadi Allahu nurus samawati wal ardi, terjemahannya yang benar, yang tidak harfiah, tetapi terjemahan tafsiriyah adalah bisa diterjemahkan dengan Allah itu adalah zat yang memberikan hidayah kepada penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Para malaikat semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya muslimun. Mereka mendapatkan hidayah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna Allahu hadi ahli samawat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah pada Islam, keimanan kepada para malaikat penduduk langit. Nah. Kemudian wal ardi, hadi ahli samawat wal ardi, Allah juga yang memberikan petunjuk kepada atau hidayah kepada penduduk bumi. Tetapi sebagian dari penduduk bumi, orang-orang Islam, mereka mendapatkan hidayah. Sebagian jin, mereka penduduk bumi juga mendapatkan hidayah, sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Sebagian manusia, mereka mendapatkan hidayah Allah sehingga mereka masuk ke dalam agama Islam. Tetapi sebagian ahlul ardi, mereka sebagian tidak beriman kepada Allah karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, tidak kepada setiap manusia diberikan hidayah oleh Allah. Dan ini, makna seperti ini, nur dengan makna hadi yang memberikan hidayah, itu sesuai dengan runutan ayat berikutnya. Pada bagian akhir dari ayat ini kemudian disebutkan apa? Yahdillahu linurihi mayyasha. Nah, ini takwil yang sesuai dengan ayat berikutnya. Bukan ayat berikutnya, pada bagian ayat yang sama, bagian akhir itu disebutkan yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberikan hidayah terhadap nurnya, kepada hidayahnya yaitu Islam, mayyasha, orang yang Allah kehendaki. Jadi sangat pas sekali apabila firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu nurus samawati wal ardi diartikan, dimaknai, ditakwilkan Allahu hadi ahli samawati wal ardi. Itulah makna ayat ini menurut penafsiran para ulama yang pertama. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena ayat ini adalah ayat mutasyabihat, tentu ada beragam makna yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Tetapi mereka para ulama meskipun berbeda dalam penafsirannya, tetapi mereka semuanya tidak ada yang memahaminya dengan secara zahir, yang karena makna zahirnya itu bertentangan dengan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena ayat mutasyabihat seperti yang sudah kita sampaikan, dia memiliki beberapa makna, kemungkinan makna. Yang dilakukan oleh para ulama adalah mengambil dari salah satu dari kemungkinan makna itu.
Maka makna yang sesungguhnya Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya. Tetapi takwil, tafsili itu memberi makna. Bisa jadi maknanya ini, bisa jadi maknanya itu, bisa jadi maknanya yang ketiga. Tetapi yang pasti maknanya bukan makna zahirnya. Itu yang pasti. Sehingga tetap disebut takwil. Karena apa? Tidak menggunakan makna zahirnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada penafsiran yang kedua. Yang ini juga penafsiran dari sebagian ulama tafsir. Allahu nurus samawati wal ardi, artinya adalah Allahu munirus samawati wal ardi. Jadi munir dari lafaz apa? Anara yuniru, fahuwa munirun, artinya zat yang memberikan cahaya. Jadi nur di sini artinya adalah munir. Allahu nurus samawati wal ardi, artinya adalah Allahu munirus samawati wal ardi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberi cahaya terhadap langit dan yang telah memberikan cahaya terhadap bumi dengan cahaya bintang, cahaya matahari, dan cahaya bulan. Maka dikatakan Allahu nurus samawati wal ardi. Apa maknanya? Allah yang memberi, zat yang memberi cahaya. Kita di bumi ini ada cahaya. Kalau apa namanya siang, kita ada cahaya matahari. Allah yang telah memberikan cahaya bumi ini dengan cahaya matahari, sehingga kita bisa melihat, sehingga kita bisa melakukan segala kegiatan dengan mudah karena ada cahaya. Karena penglihatan kita, mata kita itu nggak akan bisa melihat sesuatu tanpa ada cahaya. Karena penglihatan kita penglihatan yang hadis, yang membutuhkan kepada alat. Kita punya mata, nggak ada cahaya, kita nggak bisa melihat. Allahu Ta'ala, Dia yang telah memberikan cahaya kepada kita sehingga kita bisa melihat. Nah, di siang hari Allah memberikan cahaya matahari. Di malam hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya bulan. Memberikan cahaya bulan kepada kita. Kemudian cahaya cahaya bintang-bintang. Itulah makna Allahu nurus samawati wal ardi menurut sebagian ulama tafsir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan cahaya bagi penduduk bumi dan langit dengan cahaya matahari, cahaya bintang, dan cahaya bulan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penafsiran yang ketiga, bahwa Allahu nurus samawati wal ard, dalam ayat ini artinya adalah al-haq, kebenaran. Jadi nur itu adalah kebenaran. Sehingga apa makna Allahu nurus samawati wal ard? Artinya adalah Allah adalah pemilik kebenaran. Itu ada yang mentakwilkan seperti itu. Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah pemilik kebenaran yang ada di langit dan yang di bumi. Allah Ta'ala itu pemilik kebenaran. Itu makna yang ketiga dari penafsiran sebagian ulama. Nah, jadi kebenaran di sini diserupakan. Diserupakan dengan apa? Dengan cahaya. Kenapa? Karena memang sama-sama cahaya maupun kebenaran itu sama-sama terlihat dengan sangat jelas dan terang. Jadi cahaya itu sama dengan disamakan dengan kebenaran, itu disamakan dengan cahaya. Sebagaimana kebenaran itu bisa terlihat dengan terang, cahaya juga bisa terlihat dengan terang. Maka terkadang kebenaran itu disamakan, diserupakan dengan cahaya. Nah,
Jadi cahaya telah datang, artinya kebenaran telah datang. Itu makna. Bahkan dalam penggunaan sehari-hari, baik orang Arab maupun orang Indonesia, dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia, cahaya itu memang terkadang dimaknai dengan kebenaran. Misalnya seseorang berpidato, dia mengatakan Nabi Muhammad yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Sebagian kita sering mendengar. Dari yang telah membawa kita dari kegelapan menuju yang terang benderang. Artinya apa? Bukan berarti dulu sebelum Nabi Muhammad itu dunianya gelap. Habis itu Nabi Muhammad datang membuat PLN kemudian menjadi terang benderang. Tidak seperti itu maknanya. Nanti dipahami seperti itu ya keliru. Karena penemu listrik bukan Nabi Muhammad. Tetapi apa? Yang dimaksud adalah bahwa beliau membawa kebenaran. Dulu seseorang itu dalam kebodohan. Kebodohan itu diibaratkan dengan apa? Kegelapan. Orang itu kalau bodoh nggak tahu apa-apa, namanya juga bodoh, maka nggak tahu apa-apa. Artinya dia seperti orang yang dalam kegelapan. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia melangkah selalu salah. Mau maju salah, mau mundur salah, mau ke kanan salah, mau ke kiri salah. Itu orang bodoh. Misalnya orang bodoh, dia nggak pernah belajar tentang sholat. Dia nggak pernah belajar tentang sholat. Kemudian dia pengen sholat, maka dia serba salah. Nggak sholat, dosa. Mau sholat, nggak sah. Jadi itu orang bodoh. Dia akan selalu terancam kehidupannya dengan bahaya-bahaya, dengan ancaman-ancaman. Karena gelap, karena bodoh itu adalah gelap. Sehingga dikatakan zaman jahiliyah adalah zaman kegelapan. Karena di sana tidak ada Islam, karena di sana tidak ada kebenaran yang menuntun manusia menuju tuntunan yang baik. Itu tidak ada, sehingga mereka hidup dalam kegelapan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa Islam, membawa kebenaran, barulah kemudian dunia ini menjadi terang, terang dengan kebenaran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan inilah yang kemudian mendasari sebagian ulama memaknai Allahu nurus samawati wal ardi, artinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik kebenaran yang ada di langit dan bumi, dan Allah memberikan kebenaran itu kepada orang yang Allah kehendaki. Dan kita harus berpegang kepada kebenaran itu. Kebenaran itu adalah Islam. Kebenaran itu adalah Islam dengan yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu yang harus dipegangi. Jangan berpegangan kepada kebodohan. Jangan berpegangan kepada kesesatan yang itu merupakan kegelapan bagi seseorang. Hadirin hadirat rahimakumullah, pelajarilah kebenaran, maka hidup kita akan tertuntun dengan baik. Tetapi kita harus, sebagian orang menyangka sesuatu itu adalah sesuatu yang benar, tetapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang batil. Maka kita harus bisa memastikan bahwa apa yang kita pelajari adalah sebuah kebenaran yang memang betul-betul benar. Tidak hanya berdasarkan prasangka-prasangka. Karena sekarang banyak bermunculan paham-paham baru, paham-paham yang menyimpang dari paham ahli sunnah wal jamaah, yang mereka juga merasa bahwa mereka membawa kebenaran. Bahwa bahkan ada di antara mereka yang merasa bahwa mereka itu yang paling benar sendiri, sedangkan yang lain itu tidak benar. Seperti misalnya kelompok Wahabi, sampai
pemimpin mereka namanya Muhammad bin Abdul Wahab itu sampai mengatakan bahwa yang muslim itu hanya mereka sendiri. Sehingga pernah dia mengatakan barang siapa yang bergabung dengan dakwah kita, maka dia adalah muslim. Tapi bagi siapa yang tidak mau bergabung dengan jamaah Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia adalah orang kafir yang halal darahnya. Nah, ini bagaimana ini? Dia merasa bahwa dia berpegang kepada kebenaran dan hanya mereka yang berpegang kepada kebenaran. Padahal apa yang mereka pegang justru sebaliknya. Itu adalah sebuah hal yang batil. Sesuatu yang menyimpang dari kebenaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui, membedakan mana yang hak dan mana yang batil? Hadirin rahimakumullah, kunci utamanya kita harus belajar kepada orang ahlul ilmi yang tepat, kepada orang yang pertama, kita harus belajar kepada orang yang ahlul ilmi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri." Ahlal dzikri ay ahlal ilmi. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi. Pastikan bahwa kita belajar kepada orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, ini sering kita sampaikan, tetapi perlu untuk diulang-ulang agar kita berhati-hati, agar kebenaran yang kita pegang adalah betul-betul merupakan kebenaran, bukan sebuah kebatilan. Karena terkadang tadi kita sampaikan, seseorang menyangka itu adalah kebenaran, tetapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang batil. Yang pertama, dipastikan kita belajar kepada ahlul ilmi. Kemudian yang kedua, ahlul ilmi itu adalah orang yang bersanad, dia yang memiliki guru. Jadi guru kita itu memiliki guru kita memiliki guru, gurunya memiliki guru yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan belajar agama kepada seseorang yang belajarnya secara otodidak, yang belajarnya tanpa guru, hanya membaca kitab, sehari-hari hanya membaca kitab, sampai matanya nggak bisa melihat misalnya, sampai kacamatanya tebal. Kenapa? Karena rajin membaca. Membacanya membaca tentu tidak menyebabkan mata sakit, tentunya tidak seperti itu. Tetapi kalau dengan cara yang salah, tentu akan mengakibatkan sesuatu yang buruk terhadap matanya juga. Nah, ini hanya perumpamaan betapa seseorang itu, kemudian sebagian orang itu karena banyak membaca, hobinya adalah mengkoleksi kitab dan membaca kitab tanpa mau ngaji kepada para ulama. Kemudian dia merasa dengan banyaknya membaca, kemudian dia merasa sebagai orang yang telah mengetahui kebenaran dan kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Akhirnya orang lain tersesat seperti halnya dia tersesat. Jadi pastikan bahwa kita belajar kebenaran, ilmu agama, ini kebenaran dari orang yang memiliki guru, yang gurunya juga memiliki guru, yang gurunya memiliki guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mubarak mengatakan, innal isnada minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sesungguhnya sanad itu adalah bagian dari agama. Dalam rangka untuk menjaga agama ini, kalau tidak ada sanad, maka orang akan berkata semaunya sendiri. Si fulan mengatakan menurut pendapat saya, yang sana bilang menurut pendapat saya, yang sana bilang menurut pendapat saya. Satu dengan yang lain saling bertabrakan. Satu dengan yang lain itu saling bertabrakan. Yang satu bilang haram, yang satu bilang halal, yang satu bilang makruh, yang satu bilang tidak apa-apa, mubah dan sebagainya. Ini apa? Akibatnya. Lalu mana yang benar itu? Jika kemudian terjadi kontradiksi di antara
juhala, orang-orang bodoh ini yang mengakibatkan kebingungan justru bagi umat Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dipastikan juga bahwa dia adalah orang yang terpercaya. Yang ketiga ini penting sekali untuk diperhatikan. Banyak orang yang ahlul ilmi secara zahir. Banyak dia yang juga pernah nyantri di pondok pesantren misalnya. Dia telah berguru, dia sudah pas. Dia belajar dengan cara yang pas, yaitu dengan talaqi, musyafahah kepada seorang guru. Gurunya juga seorang alim, allamah. Gurunya sebagai orang ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada masalah dengan gurunya. Tetapi di sini kemudian ada masalah dengan orang itu. Yaitu apa? Dia tidak thiqah. Nah, yang ketiga ini adalah penting. Bukan sekedar bersanad. Orang yang bersanad banyak. Bahkan sebagian memiliki sanad begitu sangat banyak dari jalan ini, dari jalan ini, dari jalan ini, dari jalan itu. Semua jalan ada dia, sanad dia menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian diambil dengan cara apa? Dengan ijazah ammah dan sebagainya. Ada yang khosoh, ada yang ammah. Banyak sekali sanad dia. Tetapi kemudian dia bukan orang yang thiqah. Dia bukan orang yang terpercaya. Dia mengajarkan sesuatu yang dia belum dia pelajari dari gurunya. Yang dia sesungguhnya dia ambil apa yang dia sampaikan itu diambilnya dari buku yang dia baca. Karena dia selain musyafahah, talaqi, ngaji, dia juga membaca kitab sendiri. Kemudian bercampur baur di antara keduanya, mana yang didapat dari ngaji, yang mana yang didapat dari membaca, kemudian dia sampaikan yang dia dapat dari olah pikiran dia dari membaca, kemudian dia mengatakan, menurut pendapat saya ini hukumnya haram, menurut pendapat saya ini hukumnya halal. Orang seperti ini seolah-olah dia membawa kebenaran. Kenapa? Dia ahlul ilmi. Dia juga sanadnya banyak, dia punya guru, dia adalah muridnya seorang kiai besar, dia muridnya seorang alim, allamah, dia murid dari seorang wali. Masa muridnya salah? Ya. Kalau dia kemudian tidak terpercaya, tidak thiqah, kemudian berbicara tentang agama berdasarkan pendapatnya, maka bagaimana kita belajar kepada dia? Nah, syarat yang ketiga ini mutlak juga, harus thiqah dia. Kalau tidak, maka kita jangan belajar kepadanya. Thiqah, terpercaya, dia tidak berfatwa dengan tanpa ilmu. Dia tidak mudah berkata tentang agama, ini menurut pendapat saya. Ini yang harus kita perhatikan bersama tentang masalah ini. Nah, agar sesuatu kebenaran yang kita anggap sebagai benar itu adalah memang benar. Bukan sesuatu yang hanya sekedar diklaim sebagai kebenaran, tetapi sesungguhnya itu adalah kebatilan. Ini yang banyak terjadi. Seseorang menganggap inilah yang hak, tetapi sesungguhnya itu adalah yang batil. Kebalikannya. Seperti klaim orang-orang Khawarij, mereka mengklaim sebagai apa yang mereka pegang sebagai kebenaran. Bahkan semua kelompok sesat itu semuanya mengklaim bahwa apa yang mereka yakini adalah akidah yang haqqah, akidah yang benar. Tetapi itu bisa dengan mudah untuk kita patahkan, karena kebenaran itu adalah yang sesuai. Ini pada dasarnya sesuatu dianggap sebagai benar apabila dia sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma', sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama yang thiqah, yang terpercaya. Itu adalah sesuatu yang benar. Tetapi sesuatu yang berlawanan dengan Al-Quran, meskipun diklaim sebagai sesuatu yang hak, adalah batil. Sesuatu yang diklaim sebagai kebenaran, tetapi dia bertentangan dengan hadis, maka dia adalah batil.
sesuatu yang diklaim sebagai kebenaran tetapi dia bertentangan dengan ijma, maka dia adalah sesuatu yang batil, tidak bisa kita ikuti. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 3 penafsiran dari para ulama dari firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Yang pertama artinya adalah Allah hadi ahli samawati wal ardi binuril iman. Allah Ta'ala yang memberikan hidayah kepada penduduk langit dan bumi dengan hidayah keimanan. Kemudian yang kedua, Allahu nurus samawati wal ardi, artinya Allahu munirus samawati wal ardi. Allah yang telah memberikan cahaya berupa cahaya matahari, bintang, bulan kepada para penduduk langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, Allahu nurus samawati wal ard. An-nur di situ artinya adalah al-haq. Artinya Allah Ta'ala zat yang memiliki kebenaran, dan Allah memberikan kebenaran itu kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah Allah. Nah, kita termasuk orang yang mendapatkan kebenaran, yang tetap berpegang teguh istiqamah dalam kebenaran, dalam al-haq. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hal yang berkaitan dengan masalah ini. Yaitu ada sebuah hadis yang dari hadis itu, hadis ini sebenarnya bukan hadis karena hadisnya adalah maudhu', palsu. Hadis maudhu', hadis palsu yang dipalsukan oleh sebagian orang. Karena dalam hadis ini terdapat rokakah. Hadis ini terdapat pertentangan, baik itu terutama di sini adalah dalam hal redaksinya, dalam hal matanya. Hadis ini sering disebut sebagai hadis Jabir, yang dibuat pegangan sebagian orang. Yang dari hadis ini itu ada juga mengindikasikan seolah-olah dikatakan bahwa Allah itu adalah cahaya dan Nabi Muhammad adalah bagian dari cahaya Allah itu. Nah, dalam hadis itu dikatakan, ya Jabir, katanya di sini dikatakan Rasulullah bersabda kepada Jabir, ya Jabir, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika, khalaqahu min nurihi, khalaqahu Allahu min nurihi qabla al-asya'. Jadi ayat ini sering dibuat pegangan sebagian orang bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ini banyak yang berpegangan kepada hadis ini. Namanya hadis Jabir. Hadis ini sebenarnya hadis yang bermasalah. Hadis yang bermasalah. Kenapa? Karena kalau kita seksama dalam membaca hadis ini, maka di sini ada kontradiktif di antara bagian awal hadis dengan bagian akhir hadis. Coba diperhatikan hadisnya. Rasulullah katanya bersabda, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Di sini penggalan yang pertama seolah-olah dikatakan pertama kali makhluk yang telah Allah ciptakan adalah cahaya nabimu, nur nabimu, wahai Jabir. Yang pertama. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan sabda Nabi, dikatakan khalaqahullahu min nurihi qablal asya. Yang makna zahirnya dikatakan Allah yang telah menciptakan nur Muhammad dari nur Allah sebelum segala sesuatu. Nah, perhatikan di sini kalau kita pahami dipahami secara harfiah, maka terjadi kontradiksi antara depan dengan belakang. Yang pertama, seolah-olah dikatakan di situ Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Tetapi kemudian dikatakan bahwa khalaqahullahu min nurihi. Allah katanya
telah menciptakan Nur Muhammad dari nurnya. Dari nurnya, nur Allah. Nah, di sini ada masalah. Ada masalah. Jika dikatakan nurihi, nurullah, di sini dikatakan adalah nurun juz'un minallah. Ini fatal. Jika dikatakan nurihi min nurihi, artinya min nurin, yang dia adalah juz'in minallah, bahwa Nur Muhammad itu diciptakan dari cahaya yang merupakan bagian dari cahaya Allah. Artinya Allah itu berupa cahaya, kemudian dicuilkan dari nurnya Allah ini untuk diciptakan Nabi Muhammad. Maka ini fatal. Karena apa? Dia akan meyakini Allah itu cahaya. Allah itu berupa cahaya, seperti tadi sebagian orang mengatakan berdasarkan ayat yang sedang kita bahas. Nah, dia meyakini Allah itu berupa cahaya, kemudian Nabi Muhammad itu diambil dari sedikit dari cahaya Allah itu, diciptakan dari situ. Nah, sehingga sebagian mengatakan bahwa pada diri Muhammad itu ada cahaya ketuhanan, ada nur ilahi, yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah bagian dari Tuhan. Ada yang sampai ke sana. Yang ini adalah keyakinan yang batil. Nah, ada yang berkeyakinan seperti itu. Tentu tidak semua orang. Ada yang berkeyakinan seperti itu, dan itu adalah keyakinan yang batil. Nah, jika yang dimaksud dengan nurihi itu adalah min nurihi, artinya min nurin khalaqahullah, dari nur yang telah Allah ciptakan, berarti Nur Muhammad yang kedua. Nah, kalau diartikan seperti itu adalah maknanya menjadi begini. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad itu dari nur yang telah Allah ciptakan sebelumnya. Berarti Nur Muhammad keberapa? Kedua. Tadi bilang pertama, kemudian sekarang bilang yang kedua. Karena yang pertama adalah nur, yang dari nur itu Allah ciptakan Nur Muhammad. Berarti yang kedua. Ini terjadi apa? Kontradiksi. Dan mustahil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sabda yang kontradiksi depan dengan belakang. Belum sampai di sini, belum beda hadis. Ini masih satu hadis. Tidak mungkin sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kontradiksi. Karena itulah maka para ulama seperti Al-Hafidh As-Suyuti misalnya itu mengatakan bahwa hadis ini adalah tidak ada dasarnya. Hadis ini tidak bisa dibuat pegangan. Beliau mengatakan laisa lahu isnadun yu'tamadu alaih. Tidak ada sanad yang bisa dibuat sebagai pegangan terhadap hadis tersebut. Bahkan sebagian ulama seperti di sini Syekh Abdullah Al-Humari itu langsung menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang maudhu', yang tidak bisa dibuat sebagai hujjah, apalagi dalam akidah sama sekali tidak bisa dibuat sebagai hujjah. Dalam akidah hadis yang maudhu', hadis yang dhaif saja nggak bisa, apalagi sampai dhaif jiddan sampai pada derajat maudhu', maka sama sekali tidak bisa dibuat sebagai pegangan. Jika dimaknai min nurihi adalah nur bagian dari Allah, maka fatal sekali, akan merusak akidah, karena karena seseorang akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, meyakini Allah itu cahaya. Dan apabila dia memaknainya dengan min nurihi adalah nur ciptaan Allah, maka di sini akan membenturkan dengan bagian awal dari hadis tersebut, yang itu menunjukkan bahwa hadis itu adalah hadis maudhu'. Dari semua sisi, maka hadis itu tidak bisa dibuat sebagai pegangan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah bukanlah cahaya, bukan berupa cahaya seperti cahaya lampu, cahaya bulan, cahaya matahari. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nur dengan makna Allah yang memberikan hidayah.
kepada penduduk langit dan bumi dengan hidayah Islam, dengan hidayah iman. Semoga bermanfaat. Sampai di sini pengajian kita. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.